Alhamdulillah ada kabar bahagia. Nah, ini ada jutaan keluarga penerima manfaat yang sudah berhasil burekol dan kemungkinan bulan Agustus bansos regulernya ini bisa dicairkan. Nah, kemudian kira-kira bantuan apa saja yang akan cair di bulan Agustus mendatang ini? Karena berhubung saat ini sudah masuk di akhir bulan Juli 2025. Nah, selain itu, ada sekitar 200.000 lebih KPM yang bantuannya otomatis di stop dan ada sekitar 300.000 KPM yang terancam juga akan di stop secara otomatis nanti di tahap 3 apabila terbukti melakukan hal berikut ini. Nah, kira-kira bagaimana penjelasan selengkapnya? Simak terus ya video ini. Dan jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa hal masih terkait tentang bantuan sosial. Alhamdulillah, ini sudah ada jutaan KPM yang sudah berhasil dibukakan rekeningnya secara kolektif dan siap-siap ya di bulan Agustus. Ini kemungkinan bantuannya ini sudah bisa dicairkan. Yang jelas untuk bansos regulernya, PKH dan BPNT. Nah, kemudian ini ada info terbaru ya terkait sekitar 200.000 lebih KPM yang bantuannya otomatis stop dan ada 300.000 KPM ya sekitar itu yang juga terancam akan di stop nanti di tahap 3 bantuannya secara otomatis apabila terbukti melakukan hal berikut ini. Kira-kira hal apa yang dilakukan? Dan di bulan Agustus ya ada surat terbaru ini ya, suratnya sudah turun. Ini ada info penting ya di tanggal 18 Agustus tahun 2025. Nah, ini terkait mengenai bantuan sosial tentunya baik PKH maupun BPNT atau mungkin PBI. Nah, apa kira-kira? Apakah terkait mengenai PKH BPNT tahap 3 atau tidak ya? Nanti akan kita bahas. Jadi sebelum kita lanjut silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, nggak terasa besok ini sudah hari terakhir di bulan Juli tahun 2025. Nah, berarti kurang satu hari lagi kita masuk di bulan Agustus tahun 2025 ya. Nah, bagi KPM yang sudah cair bantuannya selamat ya. Baik bansos yang PKH atau BPNT, kemudian penebalan yang 400, maupun yang penebalan beras 20 kg. Nah, kalau sudah cair semuanya, ini tinggal menunggu penyaluran yang di tahap 3. Tapi tunggu dulu ya. Nah, bagi KPM yang sudah cair di tahap 2, belum tentu cair lagi di tahap 3 nanti, ya. Ya, karena apa? Ya, karena setiap 3 bulan sekali itu akan dilakukan pemutakhiran secara bertahap. Nah, jadi mungkin kemarin lolos di tahap 2, tapi ternyata keadaan ekonomi ya ini sudah sejahtera. Nah, nanti kalau sudah dilakukan ground check lagi ya. Nah, di tahap 3 belum tentu cair lagi. Apalagi kalau yang sudah diusulkan PPSE juga nanti ya, bagi KPM yang sudah punya usaha atau rintisan usaha dan usia produktif tentunya ya. Dan juga nanti kita menunggu terkait kebijakan
maksimal KPM yang dibatasi 5 tahun kepesertaannya. Nah, ini mungkin nanti akan banyak yang masuk ground check ya. Nah, jadi itu ya. Jadi sambil menunggu, tapi ya pasti masih ada yang cair kalau memang masih layak dapat di tahap 3 nanti ya. Nah, berhubung kita sudah masuk di periode tahap 3 ini sebenarnya ya, yakni Juli, Agustus, September. Nah, ini harap lebih bersabar ya untuk KPM yang sudah cair semuanya, baik bansos regulernya maupun yang tambahan penebalannya ya. Nah, kira-kira kapan untuk yang tahap 3-nya cair nanti? Nah, jadi sabar tunggu dulu, silakan simak video ini ya. Jadi sebelum PKH dan BPNT tahap 3 disalurkan, nah ini ada informasi yang membahagiakan ya. Di mana Kementerian Sosial ini telah menyelesaikan pembukaan rekening kolektif atau burekol ya untuk 1,6 juta penerima bansos sembako atau BPNT dan PKH. Nah, proses ini dilakukan setelah banyak rekening lama gagal transfer saat pencocokan data dengan Badan Pusat Statistik atau BPS. Adapun validasi dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan tidak disalurkan ke penerima yang tidak berhak. Data yang tidak cocok ditelusuri, bukan langsung dihapus dari sistem. Solusinya adalah pembukaan rekening baru secara kolektif bagi penerima yang memenuhi syarat. Proses ini melibatkan kerjasama dengan himpunan bank milik negara atau Himbara. Dalam rangka bansos tepat sasaran berbasis DTSEN, kita akan terus lakukan upaya-upaya nyata dalam memperbaiki data dan sekaligus menyalurkan bansos lebih tepat sasaran. Ucap Menteri Sosial Gus Ipul di Jakarta hari Selasa kemarin. Menteri Sosial menyebut ada total 3,6 juta KPM yang sedang diproses pembukaan rekening kolektif. Dari jumlah itu, sekitar 1,6 juta KPM sudah berhasil dibuatkan rekening. Ya, selamat ya. Bagi yang sudah berhasil dibuatkan rekening, berarti mungkin ada daerah yang sudah burekol ya, pembagian rekening dan kartu KKS-nya dari bank ya. Dan sebagian ya itu nanti masih proses ya. Dan kemungkinan ini yang sudah berhasil burekol, ini Agustus, ini sudah bisa dilakukan burekolnya atau dibagikan buku tabungan dan juga KKS-nya ya. Bagi yang masih proses burekol, ya semoga bisa secepatnya ya. Ya semoga bulan Agustus depan ini ya. Dan itu pasti ketika sudah burekol, ya bantuannya dipastikan ya cair ya pada waktu bulan itu juga ya. Yakni PKH dan BPNT ya di bulan Agustus. Tapi itu adalah bantuan untuk tahap 2 pastinya ya. Tahap 2 yakni untuk yang migrasi dari POS ke KKS. Kalau yang sudah cair lewat KKS, ya nggak usah berharap ya. Nanti tahap 3 kapan? Ya kemungkinan setelah selesai burekol yang migrasi dari POS ke KKS ya. Nah, tapi kalau yang burekol POS ke KKS itu misalkan ada KPM yang burekolnya itu di bulan September misalnya ya. Nah, bisa jadi ya. Bisa jadi ya, ini kemungkinan ya, bisa saja nanti bisa double tahap 2 dan tahap 3-nya. Kalau tahap 3 dapat ya. Karena setiap tahapnya itu pasti ada KPM yang berubah penerimanya ya. Ada yang sebelumnya dapat, kemudian tahap selanjutnya itu belum tentu dapat ya. Karena sekarang itu ya lumayan selektif sekali ya, agar bantuannya bisa tepat sasaran. Jadi selalu ada verifikasi dan validasi ground check DTSEN ya untuk meranking ya tingkat perekonomian ya. Nah, adapun KPM yang mengikuti proses buka rekening kolektif berasal dari PKH dan program sembako atau BPNT. Mereka berasal dari migrasi data dan validasi terbaru oleh pemerintah ya. Ada juga yang penerima baru nanti ya yang dibukakan rekening baru ini. Nah, rinciannya 1,3 juta KPM PKH migrasi POS ke Himbara dan 629.000 KPM PKH baru. Wah, lumayan banyak ini. Mungkin hasil usulan atau yang sebelumnya BPNT murni. Sementara itu, 953 KPM sembako migrasi POS dan 770
kpm sembako baru. Ya, itu tadi rinciannya. Nah, kemudian sisanya itu ada 375.000 kpm sedang dievaluasi untuk bansos tahap 3-nya nanti. Evaluasi dilakukan bersama Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Ini kenapa harus dievaluasi ya? Karena mereka ini terindikasi terlibat judi online. Totalnya itu ada 603 kpm. Nah, sebanyak 228.000 itu sudah tidak menerima bansos di tahap 2. Jadi sudah di stop tahap 2, 200.000. Nah, sedangkan sisanya 375.000 kpm. Nah, nanti ini dievaluasi. Kalau terbukti terlibat judi online, bantuannya tahap 3 otomatis tidak bisa cair. Ya, ini merupakan upaya tegas pemerintah ya untuk memberantas judi online. Jangan sekali-kali ya terlibat judi online untuk para KPM. Nah, kemudian berarti di bulan Agustus itu PKH BPNT tahap 2 yang burekol ini kemungkinan banyak yang cair ya, karena sudah ada 1,6 juta KPM ya yang sudah berhasil burekol, sisanya masih diproses, semoga secepatnya. Dan ini ada tugas surat terbaru ya untuk para pendamping ya di seluruh Indonesia. Ini sekarang mungkin besok ya atau tanggal 1 ini para pendamping ini nanti akan banyak yang turun ke rumah warga, yang jelas yang nama-namanya sudah ada di prelist atau daftar di Siksma aplikasinya. Kalau namanya nggak ada, ya nggak usah minta disurvei. Karena pendamping itu selalu mensurvei kalau namanya sudah ada di aplikasi. Dan di situ aplikasi tinggal ngeklik saja. Jawabannya sesuai yang dijawab oleh warga atau keluarga tersebut. Ya. Nah, ini sama kayak kemarin, survei DTSEN. Nah, tetapi ini tugasnya adalah kebanyakan yang masuk daftar survei ini adalah masyarakat yang mungkin itu sebelumnya pernah melakukan usulan di cek bansos atau yang pernah diusulkan oleh pemerintah desa atau kelurahan. Nah, ini sudah mulai banyak yang disurvei ya nanti usulan-usulannya, dan ada info penting tanggal 18-nya. Jadi di dalam surat tersebut intinya hasil verifikasi atau survei itu diharapkan menjadi dasar dalam proses penetapan penerima bantuan sosial. Data hasil ground check atau survei akan dilakukan cut-off penarikan data pada tanggal 18 bulan kedua setiap periode dan pembaruan prelist di tanggal 18 setiap bulannya. Nah, ini artinya begini. Misalkan tahap 2 kan Juli, Agustus, September. Nah, ini berarti bulan kedua itu adalah di bulan Agustus ya. Juli, Agustus berarti bulan keduanya Agustus. Nah, ini tanggal 18 setelah disurvei itu akan ditarik datanya. Jadi hasil survei itu nanti untuk menentukan orang tersebut nanti bisa dapat bansos atau tidak dari hasil usulan-usulan itu tadi di tahap berikutnya ya. Bisa di tahap 4 atau mungkin bisa juga di tahap 3. Tapi kayaknya di tahap 4 ya, karena kita sudah masuk di tahap 3 ini ya. Jadi seperti itu ya. Sekarang agendanya para pendamping ya, siap-siap. Mungkin yang pernah mengusulkan diri atau diusulkan oleh desa, siap-siap nanti akan disurvei pendamping. Ya, hasil surveinya nanti dinilai oleh BPS. Jadi BPS yang mensurvei ya. Kemudian masuk desil berapa, nah itu yang menjadi acuan nanti di SK-kan siapa saja yang berhak menerima bansos, baik PKH maupun BPNT-nya. Oke, demikian info dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.